Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andes Fadilah, merupakan mahasiswa Sains Informasi Geografi angkatan 2024. Jadi di sini saya ingin memberikan eh, teman-teman semua cara pengolahan carbon storage dan sequestration. Jadi sebelum kita mulai ke pengolahan, mungkin saya ingin memberikan gambaran terkait apa itu carbon storage dan juga apa itu carbon sequestration. Nah, jadi carbon storage atau penyimpanan karbon merupakan proses penanganan karbon dalam suatu reservoir atau tempat penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Reservoir karbon dapat berupa barang-barang alami seperti hutan, lautan, tanah, dan juga lahan basah. Atau bisa juga berupa hal-hal buatan seperti produk kayu yang dipanen atau fasilitas penyimpanan geologis. Contoh penyimpanan karbon adalah karbon yang tersimpan dalam biomasa pohon di hutan. Lalu untuk sekuestrasi karbon atau carbon sequestration merupakan proses penangkapan dan penyimpanan jangka panjang karbon dioksida dari atmosfer. Proses ini secara aktif menghilangkan CO2 dari udara dan menyimpannya dalam reservoir untuk mencegahnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Sekuestrasi karbon dapat terjadi melalui proses alami, seperti pertumbuhan hutan atau penyerapan CO2 oleh lautan, atau juga melalui teknologi buatan seperti penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida dari pembangkit listrik atau penangkapan udara langsung. Lalu, untuk software yang akan kita gunakan dalam tutorial kali ini, yaitu ada Invest. Jadi Invest merupakan software models yang bersifat gratis dan juga open source. Biasa digunakan untuk pemetaan dan menilai barang dan jasa yang menopang dan memenuhi kehidupan manusia. Pemodelan Invest ini berbasis standalone application atau aplikasi yang berbasis sendiri dan masih memerlukan software pemetaan lainnya seperti QGIS atau ArcGIS untuk melihat hasil dari pemodelannya. Jadi secara garis besar, pemodelan dalam Invest ini dikelompokkan ke dalam beberapa tema sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada jasa karbon dan iklim, seperti yang akan kita lakukan yaitu pemodelan carbon storage dan sequestration. Ada juga coastal blue carbon dan juga lain sebagainya. Untuk air dan pengelolaan das, ini ada pemodelan root dam, seasonal water yield, dan juga lain sebagainya gitu ya. Lalu untuk pesisir dan kelautan, terdapat pemodelan sediment delivery ratio dan juga pemodelan-pemodelan lainnya. Untuk keanekaragaman hayati dan habitat, ada pemodelan habitat quality dan juga habitat risk assessment. Untuk jasa budaya dan rekreasi, terdapat pemodelan visitation, recreation, dan tourism. Jadi mungkin sekian dari gambarannya. Kita akan lanjut ke tata cara pengolahannya. Oke, mungkin sebelum ke pengolahan secara otomatis di Invest, kita harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini data yang perlu dipersiapkan yaitu data land use land cover dari Sentinel-2. Di sini teman-teman tinggal masuk ke websitenya, tinggal dicari Esri Sentinel-2 Land Cover Explorer, lalu teman-teman klik download Geotiff. Di sini kita tunggu. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal mendownload sesuai dengan daerah kajian teman-teman berdasarkan grid-grid yang sudah dibagi gitu ya. Di sini karena saya mengambil daerah Aceh Tengah, maka saya akan klik grid yang di sini. Nah, lalu terdapat pilihan untuk download Geotiff ya. Di sini teman-teman pilih tahun yang terbaru dan juga tahun sebelum-sebelumnya, bebas, karena untuk pemodelan sequestration itu memerlukan data LULC tahun sebelumnya dan juga tahun yang terbaru, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya
data yang teman-teman perlu persiapkan yaitu Excel yang berisikan karbon-karbon pulse seperti karbon di atas permukaan tanah, karbon di bawah permukaan tanah, karbon di dalam tanah, dan juga karbon dead stock atau karbon terhadap bahan-bahan organik yang sudah mati. Nah, data-data ini itu diisi berdasarkan land use land cover yang kita download sebelumnya. Di sini terdapat 11 kelas. Yang pertamanya yaitu badan air, yang keduanya hutan, yang ketiganya lahan basah, lalu yang keempat ada pertanian, lalu yang kelima ada lahan terbangun, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk data-data karbon yang ada, ini teman-teman bisa mencari referensi-referensi seperti jurnal dan juga penelitian-penelitian lainnya gitu ya. Kebetulan di sini yang saya gunakan itu berdasarkan IPCC guidelines. Seperti itu. Nah, jika sudah mempersiapkan Excel dengan kolom-kolom dan juga row-row berikut, teman-teman bisa save-nya dengan menggunakan format CSV. Nah, untuk penamaan row ini tuh penting gitu ya, dikarenakan si Invest itu akan membaca berdasarkan kode-kode penamaan seperti ini. Jadi teman-teman kalau bisa sesuaikan dengan yang ada di video untuk nama-nama si kolomnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai pengolahan di Invest. Jadi untuk pengolahan di Invest ini secara otomatis dia bakal mengenerate si data-data yang sudah jadi gitu ya. Di sini tampilan home ya seperti ini. Teman-teman klik yang Carbon Storage and Sequestration. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman yang pertama yang perlu diisi yaitu workspace atau directory. Teman-teman klik tanda folder di sini. Lalu teman-teman pilih di mana si hasil pengolahan itu pengen disimpan. Di sini saya akan menyimpan di Invest 4. Untuk string ini opsional jadi tidak perlu diisi. Nah, untuk baseline LULC di sini teman-teman bisa pilih tahun yang sebelumnya, bukan tahun yang baru. Di sini tahun 2024 bulan 1 dan juga tanggal 1. Nah, lalu untuk carbon pulse di sini teman-teman pilih data yang berupa Excel tadi yang dalam format CSV seperti ini. Kita klik open aja. Nah, lalu yang cukup pentingnya gitu ya, yaitu calculate sequestration. Di sini kita nyalakan. Lalu alternate LULC-nya kita pilih yang tahun terbaru. Di sini kita klik open. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik run. Lalu untuk di sini ada pilihan lain sebenarnya, yaitu run valuation model. Jadi run valuation model ini tuh sebenarnya menggabungkan pemodelan yang sudah jadinya gitu dengan penambahan jasa perdagangan karbon. Di sini teman-teman perlu penambahan harga karbonnya dan juga annual market discount atau diskon rate-nya berapa, lalu per tahun itu perubahan harganya berapa dari dalam bentuk persentase. Tapi karena di sini kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita langsung run aja. Nah, di sini
Jika sudah muncul seperti ini, maka pemodelan sedang dilakukan. Yang perlu kita lakukan adalah tinggal tunggu sampai pemodelannya sukses atau beres. Seperti itu. Oke, jadi di sini kebetulan sudah selesai terkait pemodelan otomatis dari Invest. Jika sudah selesai, ya, akan ada tanda-tanda execution finish di bawah dan juga ada tulisan model complete. Nah, di sini teman-teman bisa klik open workspace buat melihat hasilnya. Di sini terdapat beberapa hasil yang sudah jadi dalam pemodelannya. Di sini terdapat intermediate outputs. Untuk intermediate outputs ini berisikan hasil pemodelan carbon pulse yang uh, sudah dimodelkan secara langsung di Invest, dan semua data yang dihasilkan oleh pemodelan Invest itu sudah dalam bentuk geotiff. Jadi teman-teman bisa langsung menambahkan ke software pemetaan seperti QGIS, ArcGIS Pro, ArcMap, dan software lainnya. Di sini ada hasil pemodelan yang karbon di atas permukaan tanah, karbon di bawah permukaan tanah, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada 3 hasil pemodelan yang cukup penting, yaitu hasil change atau hasil sequestration, di mana dia menunjukkan perubahan terkait carbon storage yang ada berdasarkan tahun sebelumnya dan juga tahun saat ini, atau tahun base dan juga tahun alternatifnya. Sini juga ada hasil carbon storage untuk tahun alternatif, dan juga carbon storage yang baseline-nya. Jadi terdapat 3 geotiff yang merupakan hasil akhir yang cukup krusial. Lalu di sini ada juga yang cukup penting, yaitu report. Sini kalau teman-teman klik, nah, dia akan menunjukkan hasil yang cukup detail. Di sini yang paling penting yaitu di aggregate results. Untuk baseline-nya dia menunjukkan value dari total jumlah carbon storage yang ada dalam bentuk metric tons. Lalu ada juga yang alternate, dia juga dalam bentuk metric tons. Dan juga yang terakhir di sini ada change in carbon storage atau perubahan yang terjadi dalam bentuk metric tons juga. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu memvisualisasikan hasil dari pemodelan. Di sini saya akan mencontohkan terkait hasil pemodelan carbon sequestration dan juga hasil pemodelan carbon storage-nya. Di sini jika teman-teman menggunakan ArcGIS Pro, bisa klik Add Data, atau teman-teman juga bisa dengan cara drag and drop hasil dari geotiff. Di sini saya akan coba untuk meng-add carbon sequestration-nya. Lalu sini saya juga akan menambahkan data hasil carbon storage alternatif. Nah, dia muncul ya untuk yang sequestration. Nah, jikalau sudah muncul datanya, di sini saya juga akan menambahkan shapefile dari area of interest saya, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara drag and drop, atau
teman-teman juga bisa menggunakannya dengan add data. Nah, kalau sudah ketiga data ini muncul, di sini yang perlu teman-teman lakukan yaitu mengubah simbologi dari area of interest-nya. Di sini untuk color-nya teman-teman pilih no color, lalu outline color-nya teman-teman pilih yang berwarna merah atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, lalu yang paling penting yaitu terkait visualisasi dari carbon storage dan carbon sequestration. Di sini teman-teman klik 2 kali si simbologinya. Lalu untuk color scheme-nya teman-teman bisa milih visualisasi dengan nama blue green continuous. Mengapa? Karena penggunaan blue green continuous ini dapat memvisualisasikan carbon storage dan juga carbon sequestration dengan lebih gampang untuk dianalisis. Nah, kalau sudah, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait hasil carbon storage. Jadi untuk carbon storage ini dia akan menghasilkan dari rentang 0 sampai dengan 86,7 di dalam bentuk metric tons. Di sini untuk yang putih ini berarti tidak memiliki carbon storage. Bisa aja karena tutupan lahannya memang memiliki jumlah carbon storage 0. Sedangkan untuk tutupan-tutupan lahan lainnya dia memiliki nilai-nilai yang cukup berbeda, seperti misalnya ini badan air, lalu ini terdapat juga lahan pertanian, lalu yang paling tinggi ini untuk hasil pemodelan dia hutan dengan memiliki value 86,7. Lalu selanjutnya untuk carbon sequestration, di sini dia hasilnya akan bervalue minus dan juga plus, yang dimana plus ini dia menunjukkan hasil bahwasannya terdapat penambahan dari carbon storage, atau untuk yang minus dia menunjukkan adanya pengurangan dari carbon storage. Nah, penambahan dan pengurangan ini biasanya dihasilkan dari perubahan tutupan lahan yang ada. Nah, di sini terlihat adanya bahwasannya pengurangan dan juga penambahan dari si carbon sequestration-nya. Lalu ada juga nilai yang dia berada di tengah-tengah dengan warna hijau toska. Di sini dia menunjukkan bahwasannya tidak terjadi pengurangan ataupun penambahan dari carbon storage, dan dia nilainya itu konstan dari tahun baseline dan juga tahun alternatif. Nah, untuk tahapan selanjutnya teman-teman bisa melakukan extract by mesh untuk memotong hasil dari si carbon storage dan juga carbon sequestration berdasarkan area of interest teman-teman masing-masing. Di sini teman-teman bisa cari aja extract by mesh. Lalu untuk input rasternya saya akan mencontohkan yang tahun 2024, carbon storage tahun 2024. Lalu untuk fitur mesh datanya teman-teman pilih yang save file area of interest teman-teman masing-masing. Kebetulan di sini saya menggunakan Kabupaten Aceh Tengah, saya pilih. Lalu output rasternya teman-teman bisa sesuaikan terkait penyimpanan hasil si extract by mesh ya.
Jikalau sudah, teman-teman klik run saja. Kita tunggu sampai proses extract by mesh-nya selesai. Nah, jikalau sudah, maka akan ada data raster lainnya. Di sini kita atur saja terkait simbologinya dengan cara klik 2 kali. Lalu color scheme-nya di sini saya akan milih yang blue green continuous. Nah, lalu untuk stretch type-nya kita pilih minimum maksimum karena dia akan agar menunjukkan secara merata gitu ya terkait si carbon storage-nya dari yang paling minimum dan juga minimum maksimumnya. Nah, jikalau sudah, teman-teman bisa lanjut ke proses terakhir yaitu layouting. Di sini saya akan menunjukkan hasil peta layouting yang sudah saya lakukan. Di sini hasil akhirnya akan berupa peta penyimpanan karbon Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024. Untuk layout sendiri bisa teman-teman sesuaikan menurut visualisasi teman-teman masing-masing. Di sini hasilnya akan berupa peta yaitu penyimpanan karbon dengan area of interest teman-teman masing-masing dan juga tahun baseline atau alternate. Dan juga teman-teman bisa menambahkan dengan peta perubahan karbon yaitu carbon sequestration yang seperti ini gitu ya. Jadi berikut mungkin hasil akhirnya. Selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kekurangan.